Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, kita lanjutkan untuk proses pencatatan atau pembuatan laporan keuangan dari CV Roti Jaya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses menginput data akun beserta saldo awal akun. Kemudian kita pun kemarin selesai dalam mengatur jenis pajak atau mengatur pajak. Kemudian selanjutnya setelah mengatur pajak, kemarin pun kita sudah selesai sampai pada tahapan melakukan link akun, baik itu akun kas, akun penjualan atau akun pembelian. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara memasukkan data customer beserta saldo piutangnya, ya, dan data supplier beserta saldo utang kita. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung akan melakukan proses pencatatan atau proses memasukkan data customer ini beserta data saldo piutangnya. Caranya adalah untuk membuat data customer, kita masuk ke tab menu card file, lalu kita masuk ke card list. Oke, di sini yang akan kita masukkan adalah daftar customer. Berarti kita masuk ke menu customer di sini. Oke, di sini masih kosong ya, belum ada daftar customer, artinya kita belum pernah membuat daftar customer. Sekarang untuk membuat daftar customer baru, kita langsung masuk ke tab menu new di bawah. Oke, lihat di sini customer kita adalah ada toko Harum, ada toko sebelah. Ini adalah nama-nama customer kita. Kemudian ada customer untuk konsumen tunai, untuk nomor kartu kartu untuk mencatat adanya pembelian tunai atau konsumen tunai. Kita mulai dari data yang pertama adalah untuk toko Harum. Di sini untuk kodenya namanya toko Harum, kita masukkan di sini nama Harum. Ya. Saya copy di sini untuk mempercepat waktu, saya paste, kemudian enter. Lalu masukkan nomor ID-nya C01. Ya. Kita masukkan di sini C01. Lalu untuk alamatnya untuk toko Harum itu ada di Jalan Mantang ya, nomor 23. Kita masukkan di sini di address. Lalu untuk city-nya sendiri bahwa ini ada di Jakarta Utara ya, kotanya Jakarta Utara atau kita singkat saja Jakut ya. Kemudian state-nya di sini adalah DKI Jakarta. Ya. Untuk country-nya adalah Indonesia tentunya. Oke, untuk nomor teleponnya kita lihat di sini untuk nomor telepon 081 dan seterusnya kita masukkan ke pon 1. Oke, selesai untuk kartu pelanggan yang pertama toko Harum. Kalau sudah kita oke. Kita buatkan untuk yang kedua untuk toko sebelah di sini. Kita new lagi. Oke, kita masukkan di sini namanya toko sebelah. Kita copy atau bisa kalian lakukan pencatatan secara manual, kalian ketik. Untuk nomornya di sini C02 untuk kartu ID, nomor ID-nya. Alamatnya di Jalan Bayangkara ya. DKI Jakarta masih di Jakarta Utara, Jakut. Oke, di sini DKI Jakarta. Country-nya kita buat negara Indonesia. Oke, untuk nomor teleponnya 0815 sekian ini kalian masukkan di kolom phone number 1 ini. Ya, selesai. Kemudian yang ketiga kita buatkan kartu untuk adanya pencatatan penjualan tunai. Kita langsung masuk new lagi. Oke, namanya kita langsung buat konsumen tunai di sini ya. Ya, ini untuk mencatat adanya pembelian atau penjualan secara tunai. Lalu untuk ID-nya kita buatkan C03. Ya, seperti ini. Ya, selesai ya. Untuk pencatatan penjualan tunai tidak perlu untuk address dan seterusnya, kita tidak perlu kita catat ya, karena konsumen tunai biasanya adalah customer baru yang tidak perlu kita catat di mana alamat dan seterusnya. Kalau sudah oke. Oke, selesai untuk proses pembuatan kartu pelanggan atau membuat data customer. Selanjutnya kita akan coba masukkan saldo piutang ini ya. Untuk memasukkan daftar saldo piutang dari masing-masing customer ini, kita masuk ke menu setup, lalu masuk ke balance, kita masuk ke customer balance. Oke, sekarang pertama kita masukkan daftar saldo piutang atas nama toko Harum yaitu 700.000. Kita klik untuk toko Harum, klik panahnya. Lalu masuk ke add cell, klik add cell, lalu kita enter. Untuk termin penjualannya karena di awal sudah kita atur, maka otomatis di sini sudah keluar net 30. Untuk invoice-nya terjadinya piutang itu di sini tidak ada keterangan ya kapan terjadinya piutang. Sehingga ini tidak perlu invoice-nya kita isi. Kemudian di sini tanggal terjadinya piutang pun di sini tidak jelas ya kapan terjadinya piutang, sehingga tidak perlu kita masukkan tanggalnya.
atau kita buat sebagai saldo awal ya, kita masukkan tanggal 1 Desember aja di sini. Kita buatkan tanggal 1 Desember 2018. Oke, kemudian benar ya, periode akuntansi 2018. Oh ya, ini 2018. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilainya di sini adalah 700.000 nilai piutangnya. Ya, untuk PPAT kodenya ini kalian aktifkan untuk yang NT, jangan dikenakan pajak karena nilai ini sudah termasuk pajak. Oke, kalau sudah kita record. Oke. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk daftar saldo piutang atas nama toko sebelah. Kita masukkan toko sebelah, use. Oke. Lalu add cell. Ya, di sini kita masukkan terminnya otomatis sudah isi. Untuk invoice-nya tidak perlu kita masukkan karena di sini tidak ada informasi invoice. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 1 Desember karena dianggap saldo awal. Lalu nilai jumlah saldo piutangnya di sini adalah 1.100.000. Ya, seperti ini. Oke, lalu untuk ininya kita aktifkan NT untuk text code-nya. Kalau sudah kita record. Oke, di sini congratulations artinya jumlah daftar saldo piutang yang kita masukkan ini sudah sama dengan daftar saldo piutang dagang yang ada di CV Roti Jaya. Oke, selesai untuk memasukkan data customer beserta data saldo piutang. Sekarang kita masuk ke daftar supplier ya. Masih sama caranya untuk mencatat atau membuat data customer ini, kita masuk ke tab menu card file, lalu kita masuk card list. Lalu di sini kita masuk menu supplier karena kita mau memasukkan daftar supplier. Kita masukkan supplier yang pertama, kita new. Oke, nama customer yang pertama adalah Toko Berkah. Ya, kita copy saja. Kemudian untuk ID-nya, iCard ID-nya kita ambilkan di sini S01. Ya, kemudian alamatnya kita ambil di sini Jalan Cendrawasih. Kita masukkan ke sini. Untuk city-nya masih di sini Jakarta Utara ya. Kita copy boleh atau kalian ketik manual. Sedangkan untuk state-nya ini adalah DKI Jakarta. Untuk provinsi untuk negara atau country-nya ini Indonesia. Kita masukkan di sini. Dan nomor telepon kita masukkan 087 sekian, ini kita masukkan kalian masukkan di kolom phone number 1 ini. Ya. Oke. Lalu kita masukkan yang kedua, new lagi. Oke, yang kedua untuk supplier toko sandang. Kita masukkan di sini. Kita enter. Card ID-nya S02. Kita masukkan di sini. Oke, lalu alamatnya kita ambil Jalan Kramat Jati nomor 56. Ya, masih di Jakarta. Oke, kita masukkan sini. Kemudian state-nya DKI Jakarta, kalian ambil, kalian masukkan sini. Dan country-nya adalah Indonesia. Oke, country-nya kita masukkan di sini Indonesia. Dan nomor teleponnya 021 sekian, ini kalian masukkan ke kolom phone number 1 ini. Oke, selesai untuk data suppliernya. Sekarang kita masukkan untuk daftar saldo utang kita kepada para supplier ini. Kita close dulu. Kita masuk ke setup lagi, lalu balance. Sekarang kita masuk ke supplier balance untuk daftar saldo utang. Klik supplier balance. Oke, sekarang kita masukkan untuk daftar saldo utang kita kepada Toko Berkah. Kita masuk ke Toko Berkah, klik panahnya. Oke, lalu it purchase. Kita masukkan terminnya, otomatis di sini sudah muncul karena di awal sudah kita atur. Untuk PO-nya karena di sini tidak ada nomor faktur ya, invoice tidak ada, maka kita kosongkan. Untuk tanggalnya pun kapan terjadinya utang juga tidak jelas, maka di sini bisa kalian masukkan tanggal 1 Desember 2018 sebagai saldo awal kita gitu. Lalu untuk jumlah utang dagang kita ini adalah 1.200.000 kepada Toko Berkah. Oke, dengan di sini kita aktifkan NT ya. Kalau sudah kita record. Lalu yang kedua, kita masukkan untuk yang toko sandang. Kita new lagi di sini. Kita masuk ke sini. Ya, toko sandang kita use, lalu kita add purchase. Kita enter. Oke, masukkan di sini langsung saldonya karena ini informasi sudah sama. Langsung saldo utangnya adalah 10 juta di sini ya. Kita masukkan ke sini. Ya, 10 juta. Ya, di sini NT, kita buat NT, jangan sampai PPN, jangan dikenakan pajak. Kalau sudah kita record, oke, congratulations ya, artinya jumlah daftar saldo utang yang kita masukkan itu sudah sama dengan saldo utang dagang kita kepada masing-masing customer nih.
Oke, selesai untuk memasukkan data customer, data supplier beserta saldo piutang dan saldo utang. Terakhir, kita akan coba masukkan daftar persediaan ini, ya. Kita masukkan daftar persediaan ini dengan cara kita masuk ke inventory, lalu kita masuk ke item list. Lalu tahapan pertama adalah kita buatkan dulu untuk daftar persediaannya, ya. Kita lihat di sini bahwa untuk roti tawar ini adalah produk jadi kita. Sedangkan terigu, biang roti, gula dan seterusnya sampai garam ini adalah masuk kategori bahan penolong, bahan baku dan penolong. Sehingga kita punya dua persediaan, yaitu persediaan produk jadi dan persediaan bahan baku dan penolong di sini. Oke, cara memasukkan daftar persediaan dulu ya. Kita masukkan di sini, kita gunakan new. Oke. Persediaan pertama adalah roti tawar. Item number M01 ya. Kita masukkan itemnya adalah M01. Oke, namanya baru roti tawar. Bahwa roti tawar ini adalah produk jadi kita, ya. Ini perusahaan manufaktur, jangan lupa bahwa untuk roti tawar ini adalah produk jadi kita. Oke, sekarang kita lihat di sini, kita checklist semua. Oke, untuk I buy this item ini karena produk ini adalah perusahaan roti tawar adalah perusahaan manufaktur, artinya di sini kita tidak membeli, ya, tidak membeli produk jadi, tapi membelinya bahan baku. Sehingga di sini untuk yang pertama ini tidak perlu kita checklist. Kemudian untuk I sell this item ini kalian link ke akun penjualan, ya, 4.000 ini. Dan untuk I inventory this item ini kita link karena ini adalah produk jadi, berarti kita masukkan atau kita link ke persediaan produk jadi. Ya, berarti yang ini persediaan produk jadi. Oke, use. Oke, kalau sudah kita ambil di sini, perhatikan untuk buying detail, menu buying detail dia tidak aktif karena dalam perusahaan manufaktur khususnya roti tawar ini karena produk jadi dia tidak membeli tapi dia memproduksi, ya. Dia hanya menjual. Berarti kita masuk ke pengaturan selling detail. Oke, untuk selling unitnya kita buat bahwa roti tawar satuannya adalah buah. Oke. Lalu untuk number of item per selling unit, artinya perhitungan penjualannya itu adalah per satu roti tawar atau per satu buah gitu perhitungannya. Oke, untuk tax code when sold-nya ini kalian link ke PPN, ya, ke jenis pajak PPN use. Oke, kalau sudah kita oke. Ya, ignore saja di sini. Ya. Kalau sudah oke ya. Oh sorry, ini harus kita link ya berarti ya. Tetapi pada faktanya nanti ini tidak perlu kita link juga ya. Artinya ini tidak perlu gitu. Ya, ini tidak perlu kita checklist, tapi tetap kita link ya, karena tadi tidak bisa kita langsung atau lanjutkan kalau jika tidak ini kita masukkan ke link harga pokok di sini. Tapi checklistnya kita nonaktifkan. Oke, kita oke, selesai ya. Untuk yang pertama kita masukkan untuk yang terigu, yang kedua new. Oke, untuk terigu itemnya adalah nomornya M02, kita masukkan ke sini. Lalu kemudian untuk name-nya ini kita buat namanya yang pertama terigu, produknya bahan bakunya. Nah, untuk terigu sendiri karena kita tidak menjual tetapi dia membeli ya. Kita tidak menjual artinya tidak perlu kita klik yang I sell this item ini. Oke, untuk pembeliannya ini kita link ke harga pokok ya. Harga pokok penjualan, lalu langsung ke inventory this item. Kita link ke persediaan bahan baku dan penolong, jangan ke persediaan produk jadi. Oke, kita untuk terigu kita link ke persediaan bahan baku dan penolong. Use. Oke, kalau sudah kita langsung atur yang atasnya. Lihat untuk selling detail dia tidak aktif ya. Karena kita tidak menjual bahan baku sehingga menu selling detail ini tidak aktif karena di sini tidak kita checklist. Oke, kita atur untuk pembeliannya di sini satuannya untuk terigu adalah kilogram. Kita buat di sini kilogram. Lalu untuk teks kode when box ini kita aktifkan PPN. Ya, kalau sudah kita oke. Ignore. Ya. Lalu yang kedua, new lagi untuk yang M03. Ini adalah untuk biang roti, kita masukkan di sini. Oke, nama produknya biang roti untuk bahan bakunya, Lalu kemudian untuk linknya sama, kita checklist yang nomor 1 dan nomor 3. Untuk I sell this item ini tidak perlu karena ini bukan menjual barang
kita tidak menjual bahan baku ya, kita hanya membeli. Lalu kemudian kita atur buying detailnya sama otomatis ya, karena yang pertama tadi sudah kita isi, maka yang kedua otomatis dia akan mengikuti. Oke. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat ya, untuk gula dengan kode di sini M04 dengan nama bahan bakunya adalah gula. Ya, seperti ini. Oke, sama kita checklist 2 saja. Kalau sudah langsung kita oke, karena itu otomatis dia akan mengatur sendiri. Ya, lalu yang kelima ini adalah untuk bahan pengawet ya, kode M05 ini bahan pengawet. Oke. Lalu sama ini kita checklist, langsung saja kita oke. Karena yang pertama tadi udah sama, kita masuk yang ke-6, new lagi. Bahan baku yang ke-6, C. Oke, enter, kita masukkan namanya mentega. Ya, ini kita checklist yang pertama dan ketiga. Oke. Lanjut, yang terakhir adalah untuk yang garam, kode M7. Oke. Untuk garam. Lalu kita checklist yang pertama dan ketiga. Oke. Ya, selesai untuk membuat daftar nama persediaannya. Selanjutnya kita akan coba masukkan untuk nilai persediaan dan harga pokok persediaannya. Kita close dulu. Cara masukkan untuk jumlah persediaan dan harga satuannya, kita masuk ke adjust inventory. Kita masuk ke inventory ya, inventory. Oke, lalu kita masukkan di sini untuk persediaannya, kita perkecil dulu. Ya, jumlahnya di sini kita masukkan, yang pertama adalah 50 buah. Oke, lalu 150. Lalu kemudian 5 biang roti ya. Lalu 20, 2, 25 dan 6 kg. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik adjust inventory. Lalu kalian link di sini untuk persediaan bahan baku dan penolong. Use, continue, opening balance, adjust inventory. Oke, kita masukkan di sini karena ini saldo awal persediaan, maka kita buat tanggal 1 Desember 2018. Oke. Di sini keterangannya adalah persediaan awal. Awal bahan baku dan produk jadi. Oke. Sekarang kita masukkan untuk harga per atau harga satuan per buahnya roti tawar ya di sini. Untuk roti tawar sendiri yang 50 liter ini harga satuannya adalah 13.500. Oke, otomatis ini untuk yang roti tawar kita link ke persediaan produk jadi. Ya. Lalu kemudian untuk yang kedua, untuk harga satuan yang kedua itu 8.960. Ya. Ya, otomatis ini akan kita link ke persediaan bahan baku dan penolong. Ya, persediaan bahan baku dan penolong berarti yang ini. Use. Oke, lalu yang ketiga di sini untuk biang roti 25.000 per kilonya. Ya, ini pun sama, kita link ke persediaan bahan baku dan penolong. Lalu selanjutnya yang keempat ini 12.680. Ini kita link ke akun sama persediaan bahan baku dan penolong. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 5 ini adalah untuk bahan pengawet per kilonya 20.000. Ya, ini pun link akunnya ke bahan baku dan penolong. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 6 ini adalah untuk mentega itu 10.150. Ya, ini pun sama, kita link ke persediaan bahan baku dan penolong. Dan yang terakhir untuk nomor 6 itu adalah untuk garam nomor 7 ya, itu per kilonya 8.000. Ya, ini akunnya kita link ke persediaan bahan baku dan penolong. Oke, selesai. Kalau sudah kita record. Ya. Oke, baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini selesai dulu sampai di sini, yaitu menginput daftar saldo piutang, daftar saldo utang ya, bersama daftar customer dan data supplier. Kemudian yang terakhir tadi
kita memasukkan data persediaan ya, mulai dari roti tawar yaitu persediaan produk jadi dan terigu, biang roti dan seterusnya yaitu bahan baku dan penolong. Untuk selanjutnya kita akan sampai pada proses analisis dokumen transaksi ya. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.